Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Faris dari kelas 07 TPLE 002. Di sini saya akan memberikan usulan-usulan terkait pembangunan infrastruktur pusat data nasional. Melihat dari studi kasus artikel yang telah diberikan, memang pada tahun ini di bulan kemarin Juni, tepatnya di 20 Juni, pusat data nasional sementara kita terkena serangan hacker yaitu ransomware. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memberikan beberapa usulan terkait penanganan manajemen risiko dan usulan pembangunan infrastruktur pusat data nasional. Dari segi keamanan infrastruktur fisik, yang pertama lokasi dan bangunan. Lokasi harus dipilih dengan mempertimbangkan risiko bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau badai. Memang lokasi dan bangunan kita harus mencari tempat yang memang aman, strategis, dan tidak ada risiko bencana. Yang kedua yaitu fasilitas fisik. Di sini dirancang khusus untuk menampung pusat data, termasuk ruangan server, ruangan baterai cadangan, ruangan pendingin, dan ruangan kontrol akses. Yang ketiga yaitu kelistrikan. Nah, di sini sistem kelistrikan yang handal menyediakan daya yang stabil kepada semua perangkat dan server. Jadi kelistrikan harus benar-benar terpasang dengan baik atau didesain sedemikian rupa supaya dapat menunjang perangkat-perangkat server tersebut. Sistem pendinginan memang sangat berpengaruh dan sangat penting, karena sistem pendinginan yang efisien untuk menjaga suhu optimal di ruangan server data. Selanjutnya yaitu keamanan fisik. Untuk menunjang keamanan, pengawasan menggunakan CCTV, sistem alarm, dan penghalang fisik seperti pagar atau dinding yang berlapis, karena memang ini data server ya, sifatnya vital, memang harus benar-benar dijaga, harus benar-benar dilindungi. Selanjutnya yaitu kontrol akses. Di sini dapat menggunakan kartu akses, sidik jari, atau teknologi identifikasi lainnya agar tidak sembarangan orang bisa masuk. Memang karena ini pusat data ya, server bersifatnya rahasia, jadi selain tim IT atau memang yang bekerja di sana, tidak boleh sembarangan orang masuk. Selanjutnya itu proteksi terhadap bencana. Di sini perlindungan terhadap kebakaran, sistem deteksi asap, dan sistem pemadam kebakaran otomatis. Memang perlindungan ini harus diperhitungkan sebelum kita merancang atau membangun sebuah infrastruktur pusat data nasional. Selanjutnya dari segi keamanan infrastruktur non-fisik, yang pertama pembaruan reguler. Nah, sistem operasi, perangkat lunak, dan perangkat keamanan di pusat data selalu diperbarui untuk mengatasi kerentanan keamanan. Nah, tidak terlepas dari sistem operasi dan antivirus, kita harus menggunakan sistem ya yang lebih umum sering digunakan untuk sistem operasi terkait data server database, yaitu sistem operasi Linux. Untuk untuk antivirusnya, saya merekomendasikan untuk memakai minimal Avast Premium ya. Tidak apa berbayar, tetapi keamanannya terjamin. Jadi memang sistem operasi dan antivirus ini sangat penting untuk keamanan pusat data kita. Selanjutnya enkripsi data. Nah,
Enkripsi data dapat melindungi data saat disimpan atau saat dalam perjalanan, misalnya menggunakan SSL atau TLS untuk mengamankan koneksi internet. Selanjutnya itu firewall dan deteksi intrusi. Menggunakan firewall yang kuat dan sistem deteksi intrusi untuk mengawasi lalu lintas data masuk dan keluar, serta mendeteksi aktivitas mencurigakan. Jadi firewall dan deteksi intrusi ini sangat penting juga, karena dimana kita dapat mengontrol atau memblok aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Selanjutnya itu manajemen konfigurasi. Proses untuk mengelola dan memantau konfigurasi sistem secara konsisten sehingga mengurangi risiko dari kelemahan yang mungkin dieksploitasi. Selanjutnya yaitu pentest atau penetrasi testing. Ini untuk mengidentifikasi celah keamanan yang perlu diperbaiki. Selanjutnya yaitu incident response, prosedur untuk merespon dan mengatasi insiden keamanan termasuk serangan malware atau serangan lainnya terhadap infrastruktur. Nah, seperti kasus yang di negara kita alami, yaitu jenis ransomware ya. Selanjutnya itu disaster recovery, yaitu memulihkan data dan sistem IT setelah bencana atau serangan cyber yang signifikan, termasuk backup data, replikasi data, dan proses pemulihan yang teruji. Untuk selanjutnya yaitu desain proyek infrastruktur pembangunan pusat data nasional. Di sini saya membuat 2 data center, 1 data client center ya. Dimana data center yang utama yaitu ada file server, yaitu database yang paling besar, terus server www kita pisah juga, terus database server, communicated server yang saling terhubung. Nah, di sini untuk menjaga atau memonitor sebuah database, di sini saya menyediakan 4 perangkat komputer yang bertujuan untuk memanage, memonitor semua aktivitas pada data center tersebut. Nah, di sini juga harus saya memakai firewall ketika untuk membagi data ke data center yang berbeda untuk mencegah adanya serangan-serangan yang mencurigakan. Selanjutnya yaitu tujuan pembuatan untuk SOP. Di sini tujuan pembuatan SOP-nya yaitu penanganan insiden yang dilakukan dengan tepat dan cepat akan sangat bermanfaat untuk mengurangi risiko yang diakibatkan oleh ransomware tersebut. Di antaranya, yang pertama, memastikan adanya sumber daya yang memadai untuk menangani insiden yang terjadi. Yang kedua, melakukan pengumpulan informasi yang akurat. Yang ketiga, meminimalisir dampak dari insiden yang terjadi. Yang keempat, mencegah adanya serangan lanjutan dan mencegah kerusakan agar tidak lebih meluas. Nah, di sini SOP yang saya ajukan menurut dari referensi-referensi yang telah saya baca. Di sini yang pertama ada persiapan, yang kedua ada identifikasi analisis, yang ketiga containment atau penahanan, yang keempat eradication atau penghapusan konten, yang kelima pemulihan, dan keenam tindak lanjut. Di tahap persiapan, di mana kebijakan prosedur, teknologi, dan sumber daya manusia harus disiapkan secara matang, di mana akan digunakan pada proses penanganan terhadap insiden. Yang kedua, identifikasi dan analisis. Melakukan identifikasi dan analisis terhadap sistem terdampak guna mendapatkan akar permasalahan dari insiden yang terjadi. Yang ketiga yaitu containment atau penahanan. Di sini tahap ini bertujuan untuk menghentikan atau mencegah penyebaran APT atau ancaman atau virus yang menginfeksi ya. Selanjutnya itu eradication atau penghapusan konten.
tahap di mana beberapa teknik yang berbeda-beda digunakan untuk melakukan analisa terhadap malicious activity dan menghapusnya dari sistem yang telah terinfeksi. Yang selanjutnya yaitu pemulihan, merupakan tahap pengembalian sistem terdampak pada kondisi normal seperti semula. Yang keenam, yang terakhir, tahap ini adalah fase di mana semua dokumentasi kegiatan yang dilakukan dicatat sebagai referensi untuk masa mendatang. Jadi SOP ini dapat digunakan ketika amit-amit ada serangan lagi atau pusat data yang kita sudah bangun terkena lagi malware atau serangan virus lainnya ya. Jadi ketika kita sudah paham bagaimana tahapan-tahapannya, kita langsung mengeksekusi jika terjadi insiden serangan cyber. Mungkin saya merekomendasikan atau mengusulkan ya beberapa usulan yang saya dapat dari referensi baca-baca dari referensi yang telah saya baca. Sekian dari saya, mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.